Seumpama Oke. biji Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi. Dan kita sedang membahas satu tema, yaitu masih berlanjut. Artinya bahwa perlombaan iman kita ini masih berlanjut di tahun 2023 ini. Dan kita tahu bahwa setiap peperangan itu selalu ada musuhnya. Tidak ada peperangan tanpa musuh. Dan kita tahu kalau kita ini bicara tentang iman, peperangan iman kita masih berlanjut. Artinya bahwa ada musuh iman. Dan kemarin kita bicara tentang adanya kekhawatiran, adanya ketakutan. Kita baca ayatnya lebih dulu di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi saudaraku kasih Tuhan, bahwa kita mesti bertanding. Dan lawan kita adalah ingin menghancurkan iman kita supaya kita ini terkalahkan. Tetapi saudaraku kasih Tuhan, kita telah belajar dua hal, musuh iman. Dan kita akan tambahi satu lagi, yaitu musuh iman yang disebut dengan kebimbangan. Yang disebut dengan kebimbangan. Kebimbangan itu seperti gelombang laut yang terombang-ambing, di mana kapal terombang-ambing. Tidak bisa tenang, saudaraku. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi orang bimbang adalah orang yang terombang-ambing seperti air laut yang dibawa angin ke kiri dan ke kanan. Jadi saudara Tuhan, dalam hidup ini kita tidak boleh bimbang. Kita meminta dengan iman dan percaya Tuhan itu pasti akan memberikan. Jadi dalam hidup ini perlu kita ini sadari bahwa musuh daripada iman adalah kebimbangan. Mungkin kita bisa mendengar sesuatu dari lain dan akhirnya kita ini bisa mengalami kebimbangan. Seperti halnya Petrus ketika dia mampu berjalan di atas air dan dia berjalan memandang Yesus. Tapi Alkitab catat dengan jelas ketika dia merasakan tiupan angin, dia mengalami ketenggelaman. Dia mengalami tenggelam. Dan itu yang terjadi ketika kita mengalami kebimbangan. Jadi dalam hidup ini kita tidak boleh mengalami kebimbangan. Bagaimana supaya kita ini tidak bimbang, saudaraku? Dalam Mazmur 62 ayat yang pertama dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Satu hal yang dicatat ini adalah hanya dekat Allah saja kita ini akan tenang. Dekat dengan Allah kita akan tenang. Karena apa, saudara? Disitulah letak keselamatan kita. Tidak peduli situasi sekitar kita, tapi bawalah hidup kita ini dekat dengan Tuhan. Maka kita ini mengalami ketenangan. Karena disitulah datangnya keselamatan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota benteng aku tidak akan goyah. Ini bukti tidak akan bimbang, tidak akan goyah, tetap kokoh dan teguh. Biarlah hidup kita adalah hidup yang mengalami keteguhan. Buatlah hidup saudara di tahun 2023 adalah hidup yang dimana kita dekat dengan Tuhan, supaya kita mengalami ketenangan walaupun situasi terjadi banyak hal, berita, keadaan, tapi kita tetap tenang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah hidup kami boleh dekat dengan Engkau, supaya kami mengalami ketenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.